Muslim. Qala Ibnul Malik, berkata Ibnul Malik, far'u kulli syai' far'nya segala sesuatu adalah a'lahu, bagian atasnya. Berarti furu' udhunai, bagian atas telinga. Waqila, ada yang mengatakan far'ul udhun, far'nya telinga adalah syahmatuhu, cupingnya, berarti bagian bawahnya sendiri. Tapi pendapat yang lebih terkenal adalah far' itu bagian atasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang ketujuh dari Arba'in fi Sifati Salatin Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat tangan pada saat sholat itu tingginya setinggi telinga, setinggi bagian atas telinga. Nah, maka prakteknya seperti ini. Allahu Akbar. Baik itu yang disejajarkan setinggi telinga adalah tangannya, ataukah ujungnya dari tangan ini. Kalau ujung tangan berarti begini. Kalau tangannya berarti ya tengah-tengahnya sini setinggi setinggi bagian atas telinga. Allah Akbar. Ringkasnya saja, hadis-hadis tentang mengangkat tangan pada saat sholat itu ada 3. Yang pertama, mengangkat setinggi telinga. Yang kedua, mengangkat setinggi pundak. Yang ketiga, mengangkat setinggi dada. Tapi ketahuilah bahwa yang mengangkat setinggi dada itu hanya dilakukan oleh para sahabat Nabi karena ada uzur. Waktu itu mereka kedinginan sehingga mereka memakai selimut dikeruputkan pada tubuh mereka. Otomatis tangannya nggak bisa bergerak ya, karena dikeruputi oleh selimut. Nah, sehingga tangannya bisa bergerak pada selimut yang mereka pakai, maka gerakan tangannya hanya sampai dada saja. Tapi kalau kondisi normal, maka hendaklah sampai pundaknya atau sampai telinganya. Jadi boleh milih, mukhayyar, boleh milih apakah setinggi telinga ataukah setinggi pundak. Adapun menurut Imam Syafi'i, dua hadis tentang setinggi telinga dan setinggi pundak itu bisa digabungkan, dikompromikan. Yaitu beliau mengangkat tengah-tengah antara keduanya, maka bagian atas dari telapak tangan ini setinggi telinga, sementara bagian bawah dari telapak tangan ini setinggi pundak. Nah, sehingga boleh milih kita mana dua pendapat itu, apakah kita ambil tengah-tengahnya, ataukah kita kadang-kadang setinggi telinga, ataukah kadang-kadang setinggi pundak. Dua-duanya boleh ya. Adapun setinggi dada, nah maka ini hanya dilakukan ketika terpaksa. Ini ketika apa? Ada udhurnya. Mari kita tampilkan dalilnya di dalam Sunan Abu Dawud ya. Bardun syadid. Bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syi'tu ba'da dzalika, saya datang setelah itu, kata Wa'il ini sahabat Nabi, fi zamanin fihi bardun syadid, pada satu masa di mana sangat dahsyat dinginnya. Fara'aitun nas alaihim julluth thiyab, maka saya melihat para manusia mereka memakai baju-baju yang menutupi tubuh mereka. Taharraku aydihim tahta thiyab, maka telapak tangan mereka hanya bergerak di balik baju tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan, faraaituhum yarfa'una aydiyahum ila sudurihim. Kulihat mereka mengangkat tangan mereka sampai dada saja. Kenapa? Wa alaihim baranis wa aksiyah. Karena mereka berkeruputan dengan burnus-burnus dan selendang-selendang tadi ya. Maka ini hanya dilakukan ketika terpaksa atau ketika ada uzur. Tapi ketika kondisi normal silahkan pilih apakah setinggi pundak ataukah setinggi telinga. Adapun sebagian orang yang mengepas-ngepaskan atau menyengaja bahwa jempolnya ini disentuhkan pada cuping telinga, maka itu sama sekali tidak ada dalilnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Adanya hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengangkat jempolnya beliau setinggi atau ke arah atau setinggi maksudnya ya searah cuping telinga. Jadi kalau menyentuhkan cuping telinga sama sekali nggak ada. Maka ini jangan dipaksa-paksakan atau disengaja-sengajakan. Saya paskan cuping telinga, dipas-paskan begitu, disentuh-sentuhkan begitu, perlu dalil, sementara tidak ada dalil sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Bisa dibaca pembahasan masalah itu pada buku saya yang lain yang berjudul Arba'una Khata'an min Akhta'il Musallin. 40 kesalahan dari kesalahan-kesalahan orang yang melakukan salat. Nah, salah satunya itu adalah menyengaja sentuh-sentuhkan jempol pada cuping telinga. Baik, yang kedelapan, wad'ul yadain, meletakkan kedua telapak tangan ala sadr, pada dada. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, shallaitu aku salat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a, maka beliau menaruh
yadahul yumna, telapak tangan kanan, ala yadihil yusra, pada telapak tangan kiri, ala sadrih, di atas dada beliau. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau Nabi sholat itu tangannya ditaruh di dada. Sebagian orang menaruhnya di atas perut, bukan di dada. Ini mazhab Syafi'i. Sebagian lagi orang menaruhnya di bawah pusar. Nah, bagaimana? Yang benar yang mana? Begini, hadis tentang menaruh di atas dada ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tetapi sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani bahwasanya di dalam sanadnya ada rawi bernama Muammal. Dia seorang rawi yang sayyi'ul hifdzi, yang hafalannya jelek. Nah, perawi hadis kalau hafalannya jelek itu menyebabkan hadisnya dhaif. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ini sanadnya dhaif. Tapi kata Syekh Albani, meskipun sanadnya dhaif, karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna dengannya, maka hadisnya menjadi hasan atau menjadi sahih. Yaitu sahih karena dikuatkan oleh yang lain-lain. Nah, ini pendapat Syekh Albani. Beda lagi Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Beliau berpendapat semua hadis tentang meletakkan tangan di atas dada ataukah selain dada, semuanya tidak ada yang sahih. Karena semuanya tidak ada yang sahih, maka kita mukhayyar, bebas milih. Mau ditaruh di atas dada boleh, mau ditaruh di atas perut sebagaimana mazhab Syafi'i boleh. Dan kata Ustaz Mudakir, di atas perut pun itu masih area dada. Sehingga sebenarnya tidak menyelisih hadis ini. Atau di bawah pusar, juga boleh menurut Syekh Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan inilah pendapat yang saya pakai, saya mengikuti pendapat Syekh Muqbil Al-Wadi'i bahwa semua hadis tentang peletakan tangan pada dada ini atau pada dada atau pada yang lainnya semuanya tidak ada yang sahih. Nah, karena tidak ada yang sahih, bebas taruh mana saja. Tapi menurut perasaan saya lebih enak kalau naruhnya di atas dada, ini lebih bisa menjaga kekhusyuan kita. Karena seolah-olah kita megangi hati kita, jangan sampai hatinya lari kemana-mana, memikirkan sesuatu, maka hendaklah hatinya dijaga seperti ini. Nah, tujuan orang sholat kemudian bersedekap ini tujuannya apa? Selain tujuan karena kita mengikuti sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada hikmah yang lain, yaitu supaya kita tidak bermain-main dengan tangan kita. Karena kalau tangannya dilepas, nanti kan bisa bergerak-gerak tangannya. Tapi ketika tangannya sudah ditaruh di atas dada, ini sudah diam. Kemudian hikmah yang kedua, ini menunjukkan ketundukan di hadapan Allah. Kita kan sedang berjumpa dengan Allah. Nah, kita tampakkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hikmahnya yang lain tadi, untuk menjaga hati kita supaya hati kita terjaga kekhusyuannya sehingga kita pegangi bagian dada kita ini, yang bagian hati atau bagian dada kita ini. Kemudian cara meletakkannya ada dua. Boleh wadu'a, meletakkan. Kalau meletakkan berarti cuma ditaruh kanan ditaruh di atas kiri, ini aja. Boleh juga qabadha, menggenggam. Nah, menggenggam ini juga ada hadisnya yang sahih. Maka boleh menaruh, boleh menggenggam. Semuanya sahih dari baginda Rasulullah SAW. Paling bagusnya semuanya dipakai. Rakaat yang pertama misalnya kita menggenggam, rakaat yang kedua misalnya kita menaruh. Sehingga kita sadar betul, ini saya melakukan dua hadis yang berbeda yang sama-sama sahih dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun boleh juga kita melazimi salah satu. Saya melazimi yang menggenggam terus, boleh. Saya melazimi yang menaruh terus, boleh, nggak ada masalah. Tapi alangkah bagusnya kalau semuanya kita amalkan sehingga menyebabkan ilmu tidak akan terlepas. Nah, kalau saya ingin tampilkan di sini ada guru kami, Syekh Abdul Rashid Sufi. Ini Syekh Abdul Rashid Sufi ini kalau salat beliau juga menaruh di atas di bawah pusar. Coba saya tampilkan ini. Abdul Rashid Sufi ada enggak? Nah, ini beliau kan kelihatan sekali ya. Beliau salatnya di sini tangannya sangat di bawah. Nah, ini karena beliau memakai mazhab boleh bebas. Mau di bawah pusar, mau di perut, mau di dada, silahkan aja. Tapi memang kalau kita melihat orang yang salatnya tangannya di bawah pusar nih kayak orang malas, kayak saja sebenarnya, tidak harus begitu ya. Dan di sini macam-macam kan yang makmumnya, ada yang taruh di perut, ada yang taruh di atas dada, ini mengikuti hadis yang tadi.
Ada lagi juga yang taruh di bawah pusat. Nah, kalau pendapat guru kami, Ustaz Mudzakir hafizahullah, itu minimal tidak di bawah pusar, karena yang di bawah pusar hadisnya dhaif. Jadi kayaknya Ustaz Mudzakir mensahihkan hadis yang di atas dada tadi ya. Karena hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah ini kitabnya adalah kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Artinya semua hadis yang dipilih oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya berarti adalah hadis yang sahih, kecuali yang beliau komentari ini hadis yang dhaif, kecuali yang itu. Tapi ketika beliau tidak komentari apa-apa, berarti hadisnya hadis yang sahih. Tapi sudah saya sebutkan tadi bahwa hadis ini sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Muammal yang dia seorang perawi yang hafalannya jelek. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-9. Wad'ul yumna, meletakkan tangan kanan, 'alal yusra, di atas tangan kiri. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala qultu, aku berkata, la anzuranna, sungguh betul-betul aku akan melihat, ila rasalati, kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli, bagaimana beliau salat. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'a, kemudian beliau taruhkan yadahul yumna, telapak tangannya yang kanan, ala dhahri, di atas punggung, kaffihil yusra, telapak tangannya yang kiri, warusqi, dan di atas pergelangan, wasa'idi, dan di atas hasta. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini membahas tentang di mana tangan kanan memegang tangan kiri. Kalau tadi kan di mana menaruhkan tangan kanan dan tangan kiri? Apakah di atas dada ataukah yang lain? Nah, sekarang di mana menaruh tangan kanan di atas tangan kiri? Bagian mananya? Nah, menurut hadis ini yang dipegang itu 3 bagian. Berarti yang dipegang tengahnya sini. Maka yang terkena adalah telapak tangan dan pergelangan dan hasta. Maka kata guru saya Syekh Hasan Al-Kaf, yang dipegang adalah bagian arloji yang kita pasang pada tangan kiri kita. Nah, begini. Orang pakai jam kan di sini kan. Nah, itu yang dipegang. Allahu Akbar. Tapi seandainya begini gimana? Nah, boleh. Karena apa? Karena ini semuanya adalah area yang terkena, yaitu hasta, kemudian pergelangan, kemudian telapak tangan. Yang tidak boleh adalah kalau sampai ke siku atas. Nah, ini tidak benar. Ini bukan area megang di sini. Area megang hanya sebatas hasta sini. Oke, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kafun, telapak tangan, rusghun, apa itu? Pergelangan, sa'id, itu adalah hasta. Nah, maka batas maksimalnya sampai siku ini. Adapun kalau mau sesuai lafal hadis ya di tengahnya sini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersedekah pada saat salat ini adalah madhab mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan madhab ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Dan salah satu hadis yang paling bagus adalah sabda Nabi, inna ma'syarul anbiya, sesungguhnya kami seluruh para nabi, umirna an nu'ajjila iftarana, kami disuruh menyegerakan buka puasa, wa nu'akhir suhurana, disuruh mengakhirkan sahur, wa nadha'a aymanana ala syama'ilina, dan disuruh menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, fis shalah, pada saat salat. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi sedekap pada saat salat ini adalah perbuatan seluruh para nabi, ma'syarul anbiya, seluruh para nabi. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Kalau Rasul jumlahnya 315 orang Rasul. Ya. Nah ini 124.000 nabi kalau salat sedekap. Sementara sebagian orang ada yang salatnya tidak sedekap, yaitu mazhab Maliki. Karena itu dalam hal ini kita tidak mengikuti mazhab Maliki sama sekali. Ya, karena apa? Tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersedekah. Bahkan lucunya Imam Malik sendiri, Imam Malik adalah pemilik mazhab Maliki. Ya. Imam Malik sendiri, dia kalau salat pun dia mazhabnya adalah bersedekah. Nah uniknya kemudian ulama-ulama mazhab Malikiyah malah mereka memilih untuk tidak sedekah. Maka dalam hal ini mazhab Malikiyah sama dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kalau salat kan nggak sedekap kan, dilepaskan tangannya. Nah, maka kalau ada orang salat kok tidak sedekap, nah itu ada kalanya dia orang yang bermazhab Malikiyah, ada kalanya dia orang Syiah, ada kalanya mungkin tangannya sakit sehingga tidak bisa disedekapkan.
Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-10. Saktatani, dua diam. Anil Hasan, dari Hasan, an Samurah, dari Samurah. Hasan maksudnya Hasan Basri, Samurah maksudnya Samurah bin Jundub. Qala, dia mengatakan, saktatani, ada dua diam, hafidtuhuma, yang aku menghafalnya, ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Qala fihi, qala Sa'idun, berkata Sa'id, qulna li Qatadah, kami bilang kepada Qatadah, ma hatani saktatani, apa sih dua diam ini? Qala, dia mengatakan, idza dakhala, apabila dia masuk, fi salatihi, di dalam salatnya, maka dia diam. Wa idza faragha, dan apabila selesai minal qiraah, dari bacaan Quran, maka diam lagi. Thumma qala ba'du, kemudian rawi mengatakan setelah itu, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru kemudian diam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Zadat Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa hasanah, dan dia menghasankannya. Qala, wa kana, dan adalah yu'jibuhu, menyenangkan beliau, idza faragha minal qiraah, kalau selesai dari bacaan Quran, ayyaskuta, bahwa beliau diam dulu, hatta yataradda, sehingga kembali ilaihi, kepadanya, nafasuhu, nafas beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan di dalam salat ada dua kali diam. Bahkan di sini kalau kita perhatikan tiga kali diam. Ya. Diam yang pertama setelah Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud idza dakhala fis shalah. Ketika masuk salat, yaitu setelah takbiratul ihram. Diamnya untuk apa? Diamnya untuk membaca doa iftitah. Maka yang dimaksud diam ini bukan betul-betul diam, tapi maksudnya tidak membaca dengan keras, ya, sebagai imam tidak membaca dengan keras, tapi dia membaca dengan sir. Nah, setelah itu surat Al-Fatihahnya baru dikeraskan untuk salat-salat yang jahriyah tentu saja. Diam yang kedua ketika selesai dari membaca Quran. Artinya sudah selesai Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Nah, selesai itu diam. Sebelum Allah Akbar ruku. Nah, diamnya dalam rangka untuk apa? Disebutkan dalam tambahan Tirmidzi, hatta yataradda ilaihi nafasuh. Supaya kembali nafasnya. Karena orang baca Quran kan kehabisan nafas, ya. Membaca satu ayat. Nah, maka karena dia perlu bernafas dulu, ambil nafas. Kalau udah ambil nafas, baru kemudian Allahu Akbar ruku. Jadi prakteknya misalnya, minal jinnati wan nas. Nah, ambil nafas, kemudian Allahu Akbar. Bukan minal jinnati wan nasi Allahu Akbar, nggak begitu ya. Jadi nggak disambung ya. Tapi apa? Ada jeda nafasnya. Nah, diam yang ketiga adalah setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini zahirnya adalah sebelum beliau mengucapkan amin, maka beliau diam. Waladdallin, kemudian diam. Ya, ambil nafas. Karena amin kan bacanya panjang, ya. A-nya dua kali ketukan saja. A, adapun min-nya boleh sampai 6, ya. Min. Nah, rata-rata orang itu kepanjangan aminnya, A-nya terlalu panjang. Maka ini tolong diperhatikan, amin, A-nya hanya dua harokat atau istilahnya dua ketukan, ya. A, nah gitu aja. Adapun minnya silahkan sampai 6, silahkan, ya. Min, nah, maksimalnya 6. Jangan terlalu panjang. Panjang salah itu. Sebagaimana dijelaskan oleh guru kami, Al-Ustaz Maftuhin Salih An-Nadwi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini zahir dari hadis ini. Tapi ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwa diam yang ketiga ini, yaitu setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini maksudnya diam setelah amin. Untuk apa? Untuk supaya para jamaah, para makmum sempat untuk membaca Al-Fatihah. Makanya kalau kita salat di kalangan teman-teman kita Nahdiyin kan biasanya begitu. Imamnya selesai waladdallin amin, tidak segera membaca Quran, kan? Kenapa? Untuk memberi kesempatan kepada jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita bertemu dengan imam seperti itu, ya biarkan. Berarti dia mengikuti pendapat bahwasanya Nabi diam di sini maksudnya diam untuk memberi kesempatan orang membaca Al-Fatihah. Meskipun kata-kata itu sama sekali tidak kita temukan dalam hadis ini, ya. Bahkan justru zahirnya hadis ini diamnya bukan setelah amin tapi setelah waladhdallin, ya. Baru setelah waladhdallin, sebelum amin beliau diam. Maka ringkasnya di sini ada dua diam. Sebagian ulama mengatakan tiga diam, itu karena
memang kalau kita perhatikan, kita rinci, ini ada 3 diam. Yang menyebutkan 2 diam, kenapa? Karena diam yang terakhir, yaitu selesai membaca surat sebelum rukuk, itu karena diamnya hanya sebentar, maka tidak dianggap. Diamnya hanya untuk apa? Tarik nafas saja, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Nah, sehingga menyebutkan ada 2 diam. Sementara kalau kita rinci, sebenarnya ada 3 kali diamnya di sini. Yang pertama untuk membaca iftitah, yang kedua sebelum amin, yang ketiga selesai membaca surat sebelum rukuk. Baik, inilah apa bagian isi dari hadis ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perhatikan kata-kata Hasan dari Samurah. Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samurah, ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadisnya sahih atau tidak sahih. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis Hasan dari Samurah semuanya dhaif. Kenapa? Karena Hasan tidak pernah mendengar hadis dari Samurah, berarti sanadnya terputus. Ada yang mengatakan bahwa Hasan mendengar hadis dari Samurah, berarti hadisnya sahih. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya hadisnya Hasan dari Samurah adalah hadis yang sahih. Pendapat yang ketiga mengatakan Hasan hanya mendengar dari Samurah 1 hadis saja, yaitu hadis tentang aqiqah. Maka semua hadisnya Hasan dari Samurah selain tentang aqiqah berarti dhaif. Nah, maka hadis ini yang tidak bicara tentang aqiqah, ini hadis ini menurut para ulama sahih atau tidak? Ada 3 mazhab tadi ya. Menurut 3 mazhab ini berarti yang menganggap sahih hanya 1 kelompok saja. Karena 1 kelompok mengatakan Hasan dari Samurah sahih karena mendengar hadis darinya. Kelompok yang lain mengatakan Hasan dari Samurah semuanya tidak sahih. Satu lagi mengatakan Hasan dari Samurah yang sahih hanya hadis aqiqah. Nah, sementara di sini bukan hadis aqiqah. Maka hadis ini menurut 2 kelompok ulama hadis yang dhaif. Menurut sekelompok ulama hadisnya sahih. Mari saya tampilkan penjelasan Imam At-Tirmidzi dalam hal ini di dalam kitab sunannya, kitab Sunan At-Tirmidzi. Al-Hasan an Samurah. Beliau Imam Tirmidzi mengatakan, ini yang sangat banyak sekali ya. Hadithul Hasan. Qala Muhammadun, berkata Muhammad, maksudnya Imam Bukhari. Muhammad itu namanya Imam Bukhari. Qala Ali ibn Abdullah, berkata Ali bin Abdullah. Ini gurunya Imam Bukhari, yaitu Ali ibn al-Madini. Hadithul Hasan, hadisnya Hasan. An Samurah, dari Samurah. Hadithun sahihun, hadisnya sahih. Waqad sami'a minhu, Hasan sudah mendengar hadis dari Samurah. Ini pendapatnya Imam Tirmidzi dan juga pendapatnya Imam Bukhari, atau zahir pendapatnya Imam Bukhari, dan juga pendapatnya Al-Imam Ali Ibnul Madini, seorang tokoh ulama hadis yang sangat terkenal sekali. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan, saya hanya melihat Ibnul Madini saja yang satu-satunya orang yang saya melihat diri saya rendah kalau di hadapan dia. Jadi kalau Imam Bukhari ketemu orang-orang lain tuh merasa biasa gitu. Tapi begitu ketemu dengan Ibnul Madini, maka dia anggap bahwa wah, ini orangnya lebih unggul daripada saya dalam ilmu hadisnya. Tapi Ibnul Madini ketika dilapori seperti itu bahwa Imam Bukhari mengatakan kata-kata itu, maka kata Ibnul Madini, Bukhari itu tidak pernah melihat orang yang lebih unggul daripada dia dalam ilmu hadis. Sehingga keilmuannya Imam Bukhari diakui oleh gurunya ini. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ringkasnya, di dalam salat ada 2 kali diam atau 3 kali diam untuk membaca doa iftitah atau untuk ambil nafas. Yang kedua, bahwa sunnahnya salat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dipaskan pada pergelangan ya. Kemudian meletakkannya boleh di atas dada, dan itu hadisnya sahih menurut sebagian ulama. Boleh juga di perut sebagaimana mazhab Syafi'i, atau boleh juga di bawah pusar karena menganggap hadisnya semuanya tidak ada yang sahih. Adapun mengangkat tangan, maka boleh setinggi telinga, boleh setinggi pundak, tidak dipaskan jari-jarinya pada cuping, tidak disengajakan begitu, dan tidak setinggi dada karena setinggi dada hanya ketika kondisi uzur. Dan takbiratul ihram
adalah sesuatu yang rukun, dan Nabi SAW setiap kali naik dan turun di dalam salat senantiasa membaca takbir. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.